Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Minyak Tak Terbatas. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Poin penting pelajaran kita, pasokan kasih karunia Tuhan tidak pernah habis. Hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan sekaligus kamu takut tidak akan mendapatkannya? Bagaimana perasaan kamu saat mempertimbangkan untuk meminta hadiah tersebut kepada orang tua kamu? Apakah kamu mendapatkannya? Roh Tuhan ada di atas Elisa dan melakukan mujizat-mujizat besar melalui nabinya yang setia ini. Elisa melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh Nabi Elia untuk memulihkan penyembahan kepada Allah yang benar di Israel. Pengaruhnya untuk kebaikan menyebar ke seluruh negeri. Anak-anak para nabi adalah sekelompok orang yang tetap setia kepada Allah, bahkan pada masa kemurtatan yang meluas. Mereka tidak sujud menyembah Baal, tetapi menyembah Yahweh, Allah yang benar. Orang-orang yang setia ini berbaur dengan bangsanya, menolong mereka yang membutuhkan dan menyebarkan pengetahuan tentang Allah yang hidup. Pada masa Elisa, seorang pria dari kelompok para nabi meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Sayangnya, sang janda tidak memiliki cara untuk membayar utang yang telah ditinggalkan suaminya semasa hidupnya. Tidak lama kemudian, sang penagih hutang datang menuntut pembayaran dan mengancam akan mengambil kedua anak laki-laki janda itu sebagai pelayannya. Dalam keputusasaannya, janda itu teringat akan abdi Allah dan ia pergi untuk menceritakan beban hatinya kepada Nabi Elisa. Hambamu, suamiku, telah mati dan engkau tahu bahwa ia menghormati Tuhan. Tetapi sekarang, penagih utangnya datang untuk mengambil kedua anakku laki-laki sebagai budaknya. Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat aku perbuat untuk menolongmu? Katakanlah kepadaku, apa yang ada di rumahmu?" "Hambamu ini tidak punya apa-apa," jawab perempuan itu, "kecuali 1 buli-buli kecil berisi minyak zaitun." Elisa berkata, "Pergilah berkeliling dan pergilah kepada semua tetanggamu untuk meminta tempayan yang kosong. Jangan hanya meminta beberapa saja. Kemudian masuklah ke dalam dan tutuplah pintu di belakangmu dan anak-anakmu. Tuangkanlah minyak ke dalam semua tempayan itu, dan setelah semuanya penuh, taruhlah di satu sisi." Dia pergi meninggalkannya dan menutup pintu di belakangnya dan anak-anaknya. Mereka membawa tempayan-tempayan itu kepadanya dan ia terus menuangkannya. Ketika semua guci sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, "Bawakan aku 1 guci lagi." Tetapi dia menjawab, "Tidak ada 1 tempayan pun yang tersisa." Kemudian minyak itu berhenti mengalir. Perempuan itu pergi dan memberitahukan hal itu kepada abdi Allah itu, dan ia berkata, "Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu. Engkau dan anak-anakmu dapat hidup dari apa yang tersisa." Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Kisah ini kaya akan makna, dan para pencari kebenaran yang cermat akan memetik pelajaran penting darinya. Dari percakapan antara nabi dan janda tersebut, jelaslah bahwa Elisa memiliki jiwa yang murah hati. Dia siap dan bersedia
membantu siapa saja yang datang kepadanya, entah itu Raja Israel atau seorang janda miskin. Dia selalu siap untuk memberikan bantuannya dan membuat perbedaan. Dia adalah seorang yang suka berdoa. Dia memohon kepada Tuhan atas nama mereka yang membutuhkan pertolongan, dan Tuhan melakukan mujizat melalui hambanya yang setia. Patut dicatat bahwa Elisa meminta janda itu untuk membawa apa yang dimilikinya. Tentu saja Tuhan dapat memenuhi kebutuhan janda itu tanpa kontribusinya. Namun janda itu memiliki peran yang harus dimainkan. Dengan bertindak dalam ketaatan, ia mengalami secara nyata kuasa Allah yang ajaib untuk melipat gandakan persediaan minyak dan menjawab doa imannya. Demikian juga dengan kita saat ini. Allah telah memberi kita karunia-karunia rohani yang Dia ingin kita gunakan untuk melayani Dia dan sesama. Minyak juga merupakan simbol Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita akan menghasilkan buah. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Apakah kita memiliki buah Roh Kudus akan terlihat dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Janda itu bersedia melakukan apa yang diminta oleh hamba Tuhan itu. Ia tidak meragukan bahwa Allah dapat menggunakan persediaan minyaknya yang sedikit itu. Respon aktifnya memberikan pengaruh positif bagi anak-anaknya. Ketika janda itu meminta mereka untuk membantu, mereka menaatinya. Kedua anak laki-laki itu tahu bahwa mereka berada dalam bahaya menjadi budak dari si pemberi utang. Jadi mereka harus melakukan sesuatu untuk menghindari situasi yang sulit. Terinspirasi oleh iman ibu mereka membantunya melaksanakan rencana Allah. Sebagai hadiah atas ketaatan mereka menjadi saksi mata atas mujizat Tuhan yang melipat gandakan minyak itu. Setelah janda itu menjual minyaknya, ia dapat melunasi utangnya. Anak-anaknya diselamatkan dari kehidupan perbudakan. Sementara itu, Tuhan memberikan lebih dari apa yang diminta oleh janda itu. Janda itu hanya membutuhkan bantuan untuk melunasi utangnya dan menyelamatkan anak-anaknya dari perbudakan. Tetapi, dengan sisa uang yang diperoleh dari penjualan minyak, Tuhan menyediakan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sesungguhnya Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Tuhan adalah sumber dari setiap berkat. Semua yang kita miliki berasal dari Dia. Kita hanyalah penata layan dari waktu, talenta, kesehatan, dan harta benda yang kita terima dari Allah. Seluruh keberadaan kita, pikiran, tubuh, dan jiwa adalah milik Allah. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Bagaimana perasaanmu tentang hal ini? Apakah kamu menggunakan waktu dan sumber daya untuk mengejar keinginanmu atau untuk menyenangkan hati Allah? Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengakui bahwa semua hal yang baik dalam hidup ini berasal dari-Nya. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dengan memberikan persepuluhan dan persembahan untuk mendukung pekerjaannya di seluruh dunia. Mari kita setia kepada Allah yang darinya kita menerima setiap berkat.